Selamat malam, Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang pada Tuhan, satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat-berkat-Mu, terima kasih buat kebaikan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang boleh mengiring hidup kami sampai hari ini. Malam hari ini Tuhan, dalam ibadah virtual ini kami bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang mencari Tuhan, satu-satunya sumber kekuatan kami, sumber damai sejahtera kami, sumber penghiburan kami. Malam ini kami datang mencari Engkau, kami membutuhkan Engkau boleh menguatkan setiap kami, memberikan kami kembali damai sejahtera dan sukacita, supaya kami boleh dimampukan melewati hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa di sorga, hadirlah Engkau di dalam ibadah kami malam hari ini, dan kami percaya kehadiran Tuhan itu yang boleh melawat, menjamah, memberkati, bahkan memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengawali ibadah virtual kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Sama-sama nyanyikan. Tuhan Raya membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Nyanyikan sama-sama. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang waktu kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Jiwaku tenang dalam kasih-Mu. Lihat kuasa-Nya dalam kegelapan.
bagi kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat malam hari ini kami meroleh kesempatan untuk melakukan ibadah Lamongan Blessing. Tuhan, pimpin setiap kami untuk di dalam ibadah ini bisa fokus kepada firman Tuhan sehingga kami bisa memperoleh manfaat dari kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk bisa melaksanakan ibadah Lamongan Blessing. Di hari yang ke-13 di tahun 2021 ini kita patut bersyukur bahwa kita masih boleh berada dan gereja kita juga pun masih bisa menyelenggarakan ibadah. Itu adalah suatu anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa terkenal dan kita bisa mengenal banyak orang, kita banyak melakukan hal-hal yang salah satu diantaranya adalah kita ikut di jaringan media sosial yang terkenal dengan pasang status. Dengan pasang status berharap bahwa kita bisa dikenal orang, bahwa kita bisa mengenal banyak orang. Dengan kita pasang status, mungkin juga kita bisa menawarkan sesuatu kepada orang lain dan orang lain juga bisa tahu apa yang bisa kita butuhkan suatu saat. Dan untuk supaya bisa kita pasang status, tentunya tidak ada hal yang percuma atau gratis. Semuanya harus mengeluarkan biaya, pikiran dan tenaga. Tetapi saudaraku yang perlu kita syukuri, tak sadarkah kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memberikan kepada kita status yang istimewa dan tidak perlu bayar atau mengeluarkan tenaga, pikiran untuk kita bisa seperti status yang diberikan oleh Tuhan. Mau tahu apa status kita di dalam Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayat 13 berkata, "Kamu adalah terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Ayat 14, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Ayat 15, "Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Ayat terakhir, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Jadi saudaraku, inilah status kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita dikatakan adalah garam dan terang dunia. Pertanyaan buat kita yang harus kita renungkan, kenapa Yesus memberikan status kita sebagai garam dan terang dunia, bukan dengan yang lainnya? Ini yang saya katakan tadi, suatu keistimewaan buat kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita dikatakan garam dan terang dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
garam sepertinya barang yang sepele dan mungkin harganya tidak berapa mahal dibandingkan dengan barang-barang yang lainnya. Demikian juga tentang terang, bahwa terang itu sepertinya sudah biasa kita lihat, seperti yang ada di ruang ini bisa terang. Tapi pernah kita berpikir, sebelum terang ini bisa menjadi seperti ini, kita tahukah bagaimana penemunya bisa melakukan segala cara sehingga terang ini bisa terjadi? Itu tidak pernah kita pikirkan. Inilah yang saya maksud tadi, keistimewaan kenapa Yesus memberikan kita status garam dan terang dunia. Garam dan terang adalah hal yang seperti saya katakan tadi, seperti biasa dan tidak ada harganya mungkin buat kita. Tetapi mari kita hari ini belajar kenapa Yesus memberikan status kita garam dan terang dunia. Yang pertama, alasan Yesus dan saya anggap istimewa kita dipakai sebagai garam dan terang dunia. Yang pertama, garam dan terang dunia mempunyai dampak, yaitu memberi rasa. Garam memberikan rasa sedap untuk makanan yang akan kita nikmati. Misalnya, kalau tidak ada garam dalam masakan, kita akan merasa bahwa masakan itu hambar dan tidak bisa enak dirasakan. Karena itu begitu pentingnya garam itu, sehingga Tuhan Yesus memberikan kita berumpama status sebagai garam. Dan yang selanjutnya, bahwa garam bisa dipakai sebagai pengawet makanan atau pengawet ikan misalnya, supaya makanan atau ikan itu bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama dan tidak cepat busuk. Maka yang dipakai untuk mengawetkan adalah garam, saudaraku. Jadi ternyata garam yang kelihatannya sepele dan kelihatannya tidak ada harganya, bahkan mungkin kita nggak pernah melihat ibu-ibu masak di dapur, bahwa ternyata garam itu sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada garam, rasanya makanan tidak akan enak. Selanjutnya, terang adalah pemberi rasa aman. Artinya dengan adanya terang, manusia bisa ada kedamaian. Kita bisa bayangkan misalnya bahwa kita berada di tempat gelap. Kita akan punya rasa was-was atau punya rasa tidak enak. Bahkan mungkin kita bisa merasa bahwa pandangan kita terbatas untuk melihat sekitar kita. Karena itu sekali lagi Tuhan memberikan terang. Status kita sebagai terang itu adalah untuk supaya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus bisa memberikan kepada rasa aman kepada lingkungan kita. Karena itu syukurilah bahwa kita dipakai sebagai terang dunia ini untuk bisa kita memberikan rasa aman kepada sekitar kita. Dan terang juga membantu memperlancar kegiatan manusia. Ibaratkan sekali lagi saya katakan, tiba-tiba ruangan ini lampunya mati. Tentunya gelap, sehingga dengan adanya gelap aktivitas atau kegiatan ini akan bisa terhambat, bahkan mungkin akan bisa harus dihentikan. Demikianlah terang itu sangat berguna dan sangat istimewa, sehingga syukur kepada Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepadanya diberikan status sebagai terang dunia. Hal yang kedua, fungsi garam dan terang. Garam dan terang adalah dua benda yang fisiknya sangat sederhana. Artinya fisik garam itu ya butiran-butiran saja, dan ketika mungkin dikasih air itu langsung larut. Atau juga seperti terang. Terang ini ya kalau sakalarnya dimatikan ya dia
tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya garam dan terang adalah dua benda yang sederhana atau kecil dan sepertinya tidak penting. Tetapi saudaraku, garam bisa memberi rasa bagi makanan dan apa yang sedang akan kita nikmati itu, untuk memberikannya tidak perlu terlalu banyak atau secukupnya. Jadi dengan kecilnya atau garam yang bentuk fisiknya yang sedemikian kecil tadi, ternyata untuk bisa menyedapkan makanan nggak usah pakai banyak-banyak, sedikit saja, secukup saja. Bayangkan kalau misalnya makanan satu panci kita taruh garamnya 5 sendok saja, kita bisa membayangkan bahwa makanan itu bukan tambah enak, tapi malah tidak bisa dimakan. Tetapi dengan makanan sepanci hanya 1 sendok atau 3/4 sendok, itu akan membuat makanan menjadi enak, saudaraku. Dan terang pun demikian, bahwa terang untuk menerangi seluruh ruangan atau sebuah ruangan tidak perlu pakai cahaya atau terang yang terlalu besar. Misalnya sebuah ruangan bisa diterangi hanya oleh sebuah lilin. Saya percaya ruangan ini sekalipun nggak ada terang, pakai dengan 1 lilin saja juga sudah cukup untuk menerangi ruangan ini. Karena itu betapa garam dan terang ini sangat dibutuhkan dan sangat penting buat kehidupan manusia. Fungsi garam yang ketiga, bahwa garam dan terang bisa didapatkan di mana saja. Artinya bahwa garam dan terang itu sekarang sudah bisa dinikmati di pedesaan, di tempat-tempat terpencil, bahkan di kota-kota besar tidak sulit mencarinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 3 hal tentang garam yang sudah saya gambarkan atau saya berikan penjelasan tadi kepada kita adalah gambaran atau fungsi kita atau keberadaan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita adalah sebagai garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 tadi sudah kita baca yang berkata demikian, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan bahwa kita diberikan sebagai status garam. Dengan demikian kita harus menjaga atau memelihara diri kita, hidup kita ini supaya tidak berubah rasa. Artinya bahwa kita sudah dipasang sebagai status garam, ya hendaknya rasa asin itu yang ada, bukan rasa yang lain. Jadi kalau ada garam rasanya manis, itu namanya salah ambil, bukan garam yang diambil tetapi gula. Jadi saudaraku, sebagai orang percaya, Tuhan sudah memakai kita sebagai status sebagai garam. Tetaplah kita bisa menjadi garam dunia ini, dan jangan sampai berubah rasa. Sampai kapanpun kita harus tetap menjadi garam, supaya ayat 13 tadi berkata tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dan Roma 12 ayat 2 berkata demikian, janganlah kamu menjadi sama seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Roma 12 ayat 2 ini mengingatkan kepada kita supaya kita harus sama seperti Bapa kita yang di surga. Kita adalah garam dan terang dunia. Jangan kita menjadi berubah dengan kehidupan dunia ini, karena akhir-akhir ini kita harus mawas diri, kita harus menjaga diri kita supaya kehidupan kita tidak tergerus oleh kehidupan dunia ini.
Banyak hamba Tuhan sudah berkhotbah di tempat ini yang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus ekstra hati-hati. Karena kita tahu bahwa si iblis bisa menyamar sebagai malaikat atau para penggoda atau setan-setan yang saat ini yang bisa kita lihat bukanlah setan-setan seperti pada zaman nenek-nenek moyang dulu atau pada saat kita diceritai oleh nenek-nenek kita dahulu bahwa setan atau iblis itu menyeramkan. Tetapi sekarang kita bisa lihat ternyata kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak di dalam bujuk rayu iblis. Karena iblis yang sekarang modelnya itu adalah iblis yang ganteng-ganteng, iblis yang cantik-cantik, bahkan iblis yang bisa kelihatan seperti orang baik atau seperti malaikat penolong yang bisa menolong kita. Saya bersyukur bisa menyadari diri saya dan oleh sebab saya bisa sadar diberikan oleh Tuhan suatu pekerjaan atau pelayanan, saya ada di pelayanan penjara. Itu satu bentuk kasih anugerah Tuhan kepada saya. Ternyata bahwa Tuhan menyadarkan saya bahwa saya sebagai garam dan terang dunia ternyata pada saat dahulu lupa akan status saya, sehingga saya bertobat, dipanggil untuk melayani Tuhan, dan saya bisa juga sekarang dipakai untuk melayani teman-teman yang ada di penjara menjadi garam dan terang dunia. Karena itu sekali lagi mari kita mensyukuri status kita sebagai garam dan terang dunia ini, supaya di dalam pertanggungjawab kita kepada Tuhan nantinya ketika Tuhan datang kali kedua, kita tetap masih seperti garam dan terang dunia tadi. Matius 5 ayat 14 sampai 16 saya bacakan sekali lagi. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat 15, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudaraku, terang yang ada dalam diri kita ini harus kita terus pelihara. Artinya jangan sampai terang yang ada dalam diri kita tidak bisa menyinari sekitar kita. Jadi Matius 5 ayat 14-16 tadi mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya terang itu pasti memancarkan sinar. Artinya terang itu mungkin ditaruh di pucuk gunung sekalipun jauh dia masih terlihat dan masih kelihatan sinarnya. Demikian pula kehidupan kita sebagai terang dunia ini, saudaraku. Mungkin keberadaan kita sebagai orang percaya ada di lingkungan yang menurut orang kita adalah kaum minoritas atau orang yang bagian kecil dari masyarakat. Tetapi kita percaya bahwa kita adalah terang, sekalipun kita ada di lingkungan yang mayoritas, kita sebagai orang minoritas bisa menjadi terang bagi orang-orang yang mayoritas. Karena itu Matius ini mengingatkan kepada kita untuk kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, bukan menjadi sandungan. Tentunya lewat perkataan, lewat pikiran-pikiran kita, lewat perbuatan-perbuatan kita. Janganlah kita berubah fungsinya, tetapi kita tetap harus seperti garam dan terang tadi. Ada satu cerita di India di mana Ibu Teresia adalah seorang pemerhati sosial. Beliau ini sangat mengasihi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai ayah dan ibu yang terlantar di jalan-jalan. Ibu Teresia ini mengambil, merawat dan memberikan segala keperluan mereka dengan sebagai segala upaya, sehingga diri
dirinya atau tubuh Ibu Teresia ini sendiri pun tidak bisa dibilang menjadi seperti ya kita seperti ini, artinya ada bau harum, ada baju bagus dan sebagainya. Tetapi dengan sederhana dan mungkin dengan sedikit bau. Tetapi pada saat cerita ini bahwa Ibu Teresia sangat takjub, sangat ingin tertarik kepada pengajaran yang didengar tentang Yesus, bahwa Yesus itu adalah kasih. Makanya pada suatu saat Ibu Teresia datang ke sebuah gereja, dan ketika dia hampir mencapai pintu masuk gereja, di depan para asher atau orang-orang yang menjadi penerima tamu itu, mohon maaf, bukannya memberi persilakan atau menyuruh supaya Ibu Teresia lekas masuk ke gereja, tetapi apa yang dilakukan para asher? Menolak Ibu Teresia karena penampilannya, atau karena bajunya, atau karena baunya yang menurut para penerima tamu waktu itu tidak layak untuk masuk ke dalam gereja untuk mengikuti ibadah. Sehingga akhirnya dengan kecewa Ibu Teresia ini tidak jadi masuk ke gereja. Bahkan sampai matinya Ibu Teresia pun dia tidak pernah mengenal Yesus. Saudaraku, ini sesuatu hal yang mari kita belajar. Kadang kita melihat orang dari paras dan rupa penampilan orang. Mungkin kalau orang yang kaya kita lihat, orang naik mobil dan sebagainya, kita menyambutnya dengan berkata, "Salam, silakan Bu, mari Pak." Tapi kalau ada orang yang seperti Ibu Teresia tadi, muka kita jangankan ngomong salam, mungkin kita akan berpaling pura-pura tidak tahu, saudaraku. Ini sesuatu hal yang harus kita waspadai, supaya kita sebagai terang dalam dunia ini tidak menjadi batu sandungan, tidak menjadi halangan buat orang mengenal Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini cukup singkat dan kita mari renungkan dengan benar sekali lagi. Sudahkah kita sadar bahwa kita adalah garam dan terang dunia? Dan apakah yang dimaksud oleh Yesus tentang garam dan terang dunia tadi? Saya sudah menjelaskan ada 3 hal yang harus kita sadari bahwa kita sebagai garam dan terang dunia itu. Yang pertama tadi, bahwa garam dan terang itu adalah sebagai pemberi rasa. Garam itu pemberi rasa enak, rasa nikmat buat masakan. Jadi kita pun sebagai orang percaya harus bisa menjadi garam buat lingkungan kita. Jangan gara-gara ada kita di suatu tempat, orang merasa terganggu, orang merasa risih, orang merasa tidak enak dengan kehadiran kita. Terang memberikan rasa aman dan bisa membuat kegiatan bisa berjalan dengan baik. Jadi orang Kristen pun sebagai terang harus memberikan rasa aman. Dengan adanya kita, orang lain bisa berkata, "Oh iya, ternyata orang Kristen itu tidak seperti yang dikatakan oleh teman-teman saya, bahwa Kristen itu orang kafir, orang tidak beragama." Tetapi dengan melihat adanya kita di tempat itu, orang bisa melihat terang Yesus yang ada dalam gereja kita. Dan ketika kita ada di dalam kegelapan atau di tempat yang mayoritas, orang makin senang untuk kita ada di tempat itu. Jadi yang pertama, bahwa kita sebagai garam dan terang memberi rasa. Yang kedua, bahwa garam dan terang secara bentuk memang tidak kelihatan atau bentuk fisiknya sederhana saja, tidak seperti mungkin barang mobil dan sebagainya. Bisa orang ketika lihat mobil dengan garam, saya rasa orang pasti lebih tertarik dengan mobil. Garam orang tidak menganggap apa itu sudah biasa. Tetapi kalau dengan mobil, apalagi mobil terbaru, orang akan lebih tertarik.
Tapi tahukah kita sekali lagi bahwa ternyata dengan fungsi mobil dengan garam itu sebetulnya lebih bagus atau lebih berguna garam. Apa gunanya kita naik mobil Mercy, mobil mewah dan sebagainya, padahal kita tidak bisa makan sesuatu yang bisa diberikan garam untuk bisa kita nikmati. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa garam bisa didapatkan di semua tempat, bahkan di tempat terpencil. Seperti ayat tadi di ayat 14 bahwa kota yang terletak di atas gunung sekalipun, dia bisa terlihat ketika ada cahaya di tempat itu. Demikian pula kita sebagai orang percaya kepada Kristus, kita harus bisa terlihat dimanapun kita berada. Kita akan bisa dilihat orang dari setiap perkataan, perbuatan, dan pikiran-pikiran kita. Karena itu berhati-hatilah dengan perkataan, dengan ucapan kita, dengan tindakan kita. Jangan orang menjadi tersandung seperti Ibu Teresia tadi, tidak pernah menjadi murid Kristus, tidak pernah menjadi orang Kristen sampai selama-lamanya, sampai dia meninggal. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah membedakan orang dengan orang. Tuhan Yesus melihat hati, melihat hidup kita ini, melihat apa yang kita lakukan. Seperti di 1 Samuel itu berbicara tentang Daud ketika akan ada pemilihan untuk menjadi siapa yang menjadi pangeran atau menjadi raja ketika itu. Daud waktu itu tidak diperhitungkan sama sekali oleh bapaknya sekalipun, oleh saudara-saudaranya. Sampai pada kontes itu saudara-saudaranya sudah dipanggil, saudara-saudaranya sudah menampilkan segala kebolehannya, tetapi Nabi Samuel diperingatkan oleh Tuhan dengan berkata demikian kepada Nabi Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku Tuhan telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi saudaraku, sekali lagi di tahun 2021 ini, apa yang harus kita lakukan? Mari kita menyadari fungsi kita sebagai garam dan terang dunia. Kalau kita sudah menyadari dan tahu dan bisa menerapkan fungsi garam dan terang dunia ini, saya percaya sekalipun saat ini telah diberlakukan PSBB yang menyatakan bahwa kehidupan semakin lama semakin jahat, kehidupan semakin lama semakin tidak menentu. Tetapi kalau kita di gereja ini bisa menampilkan bahwa kita di tempat ini adalah beribadah dan kita juga melakukan protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah yang ada, saya percaya pasti melalui ibadah-ibadah ini akan ada hal-hal yang kita selama ini rindukan. Mungkin jiwa-jiwa, mungkin gereja kita ini akan bisa dari mungkin belum ada izin. Ketika kita sungguh-sungguh melakukan ibadah ini, saya percaya bisa gereja ini akan menjadi gereja yang resmi, mempunyai badan hukum. Itulah yang menjadi fungsi kita sebagai garam dan terang dunia, supaya kita bisa merubah keadaan di sekitar kita dari gelap menjadi terang, dari buruk menjadi baik, dan seterusnya, sehingga melalui apa yang kita lakukan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan nama kita. Kita hanyalah sebagai alat, tetapi permuliakan Tuhan, percayalah bahwa kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang berasal dari Allah itu akan bisa tercurah atas setiap kita, atas setiap gereja kita yang ada di Indonesia ini, sehingga melalui kita sebagai orang percaya dan gereja secara fisik ini bisa membawa jiwa-jiwa dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Biarlah dengan renungan yang cukup singkat ini kita semua menyadari bahwa sekali lagi status kita
kita nggak usah bayar, kita nggak usah cari-cari, kita nggak usah pamer ke sana kemarin. Kita sudah diberikan status yang istimewa. Kita adalah garam dan terang dunia. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah sama-sama kami dengar pada malam hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sudah memberikan kasih yang begitu besar, bahwa status kami adalah sebagai garam dan terang dunia. Tuhan, berikan kami kemampuan untuk menyadari dan untuk merenungkan, terlebih melakukan fungsi kami itu, supaya kami sebagai garam tetap bisa memberi rasa dan terang, kami bisa memberikan terang bagi dunia ini, sehingga dengan demikian kami bisa Tuhan pakai sebagai alat-Mu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi hamba percaya kuasa Roh Kudus akan menyatakannya lebih lagi kepada setiap kami, supaya kami bisa lebih dekat lagi mengenal Tuhan yang kami sembah, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah Lamongan Blessing virtual kita malam hari ini. Satu kali lagi saya mengajak Bapak Ibu saudara boleh sama-sama datang pada Tuhan, sambil nyatakan iman kepercayaanmu bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan, bahkan Dia akan membawa kita naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Naikkan satu pujian Bapak Ibu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh, oh. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Satu kali lagi. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Untuk mengakhiri ibadah Lamongan Blessing malam hari ini, mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya telah menerima berkat firman pada malam hari ini, mari kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.